Tujuan pendidikan Kristen bagi saya adalah memanusiakan manusia, saudara. Sebagai suatu pendidikan perguruan tinggi pasti bicara mengenai academic excellence. Kalau orang masuk ke sekolah Kristen tidak mencapai academic excellence, tidak usah masuk ke sekolah Kristen, saudara. Tetapi, ada tetapinya, saudara. Academic excellence untuk apa? Itu yang paling penting. Kalau orang dunia itu mencapai academic excellence, ya cuma academic excellence saja. Tapi orang Kristen, seorang pendidik Kristen harus mencapai academic excellence untuk mempersiapkan anak didik mereka mencapai kepentingan kerajaan Allah, saudara. Musa dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 22, itu Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Tuhan pakai orang yang demikian untuk kepentingan kerajaan Allah. Saudara, Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 20 itu bicarakan mengenai Kristus yang utama di atas ciptaan dan ciptaan yang baru, saudara. Maka saudara melihat bahwa keutamaan Kristus itu menyeluruh, saudara. Bukan cuma masalah gereja saja, tapi kedua seluruh ciptaan. Maka pendidikan Kristen itu harus membawa anak didik melihat keutamaan Kristus di atas segala sesuatu. Baru dari sana hidup dia itu tidak terfragmentasi. Hudson Taylor pernah mengatakan satu kalimat yang sangat penting sekali. Kristus harus menjadi Tuhan atas segalanya atau dia bukan Tuhan sama sekali. Abraham Kuyper mengatakan bahwa tidak ada 1 inci persegi daripada wilayah keberadaan manusia di mana Kristus itu tidak berteriak milikku. Ketika kita mendidik anak didik kita, setelah mereka belajar selesai daripada sekolah kita, mereka bisa melihat bahwa Kristus adalah Tuhan di atas hidup mereka dalam segala hal. I want us to think a little bit about the aims of Christian higher education in the age of AI. What is a university education supposed to accomplish? The motto at our college comes from Colossians 1:18, where Paul writes about Jesus Christ being preeminent or supreme or being first in all the things. And so the motto that we are pursuing is just these 5 words: in all things, Christ preeminent. This is a bold statement and an ambitious goal, but we believe it is a proper vision and purpose for our institution and our students, a vision that has eternal benefits. Think of it this way: what things in this life will last forever? It's actually a fairly short list. The church, as the body of Christ, will live on for all of eternity. The Word of God, of course, is eternal. And the human soul will never die. So the vision of our institution is to prepare and send out creative builders to serve the church and the world. In the creation narrative back in Genesis 1, 2, and 3, the scriptures command us to do several things: to have dominion, to be fruitful, to work, and to keep. Pendidikan Kristen adalah membentuk karakter Kristiani sehingga orang berdosa kembali menjadi seperti Kristus, memancarkan kemuliaan dan keindahan daripada Son of Man in the Bible, dan dia menjadi manusia yang beres kepada Tuhan, manusia yang damai kepada sesama, dan manusia yang bersiap melakukan segala kehendak Allah. Di dalam kitab suci ada satu kalimat mengkagetkan saya. Daud mengerjakan kehendak Allah seumur hidup. Setelah selesai, dia tidur. Are you educated from Christian school, learning Bible as a student? Are you doing the will of God? Are you completed your job, your responsibility in this earth as a man manifests the glory and the beauty, and also manifests the likeness and the image of God? If you do it, you are the student in the Bible. Saya harap semua sekolah Kristen didirikan dengan tujuan yang jelas, dengan pengertian yang tepat, to construct Christ-like personality. Di dalam zaman AI, kita harus sadar apa yang tidak dibekerjakan oleh AI. Itulah tugas Christian education. Pertama, AI tidak ada bijaksana. Kedua, AI tidak bisa membedakan baik dan jahat. Itu sebab AI tidak bisa mendidik, tidak bisa memberikan kita sense of conscience. Third, AI do not have the consciousness of responsibility. Finally, AI do not have commitment. Tidak ada penyerahan total, tidak pengabdian yang rela, dan tidak ada pelayanan seumur hidup setia kepada sesuatu hal.
preeminency of Christ. That is our culture mandate. I'm now striving and fighting to do everything I can do. Let Christ become most important, leading Indonesian music, leading Indonesian art, leading Indonesian philosophy, leading Indonesian theology, leading Indonesian ethics, leading Indonesian education. Saya tidak pernah menyerah. Saya tidak pernah berhenti berjuang. Asal masih hidup satu hari, Kristus harus diutamakan dalam segala bidang kebudayaan. Itu namanya culture mandate.